Halo guys, di video kali ini saya akan menunjukkan sedikit eksperimen tentang ilmu alam, yaitu ilmu fisika, tentang objek yang tenggelam di air atau terapung di air. Itu bukan karena benda tersebut berat atau ringan, tapi itu hanya terjadi perbedaan massa jenis antara air dengan si objek yang disebutkan dalam air. Jadi sebenarnya untuk mengetahui benda itu berat atau ringan itu ya tentunya ditimbang dengan timbangan, bukan dicelupkan ke dalam air. Nah, jadi ini adalah sedikit eksperimen kecil. Mari kita lihat. Jadi ini ada timbangan digital. Kita on kan. Nah, ini satuannya adalah gram. Kemudian saya sudah siapkan beberapa objek. Ini adalah peredam Fizel yang saya potong kecil sekali ini, supaya nanti kalau dicelupkan ke dalam air mudah-mudahan dia bisa terapung. Kemudian ini adalah ada kayu ya, yang lebih tebal daripada Fizel dan lebih besar dan lebih berat. Nah, kemudian ada lagi balok yang lebih besar lagi. Nah, nanti kita timbang ya satu persatu, kemudian kita celupkan ke dalam air. Mulai dari Fizel yang tadi ukuran dipotong kecil hanya 9 gram. Jadi ringan sekali sebenarnya ini 9 gram. Mari kita lihat dengan kayu. Ini yang lebih besar kita timbang, harusnya lebih berat. Nah, 19 gram, 2 kali lipat lebih berat daripada potongan peredam Fizel. Kemudian satu lagi adalah balok kayu yang lebih besar lagi. Nah, ini mestinya jauh lebih berat, 50 gram, sekitar 5 kali lebih berat dari potongan peredam Fizel. Nah, kemudian mari kita celupkan ke dalam air yang sudah kita siapkan. Nah, ini adalah Fizel yang hanya 9 gram. Saya akan celupkan karena dia ringan. Mudah-mudahan ini tetap terapung, tidak tenggelam. Wah, ternyata tenggelam. Hanya 9 gram saja tenggelam ke dalam air. Nah, ini bukan karena ringan saja bisa tenggelam. Bagaimana dengan kayu yang tadi lebih berat, 2 kali kita celupkan, apakah tenggelam atau terapung? Wah, ternyata terapung. Walaupun kayu tadi sudah jelas lebih berat 2 kali daripada potongan peredam Fizel. Nah, ini adalah balok kayu yang lebih besar lagi, yang 5 kali beratnya dari peredam Fizel. Mari kita celupkan ke dalam air. Tenggelam atau terapung? Terapung juga. Nah, jadi terapung. Jadi untuk terapung atau tidaknya suatu objek itu ataupun tenggelamnya objek itu tidak menunjukkan berat ya, tapi itu hanya perbedaan massa jenis antara air dengan antara air dengan objek yang dicelupkan ke dalam air. Dia akan terapung jika massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air, dan akan tenggelam jika massa jenisnya lebih besar daripada air. Nah, ini kayu ini massa jenisnya lebih kecil daripada air, sehingga dia akan tetap terapung. Nah, ini hanya masalah ilmu fisika aja, jadi bukan sesuatu yang aneh. Jadi sekali lagi, untuk mengetahui berat atau tidak tentu harus ditimbang ya, bukan dicelupkan ke dalam air. Nah, mari kita lihat. Kita menggunakan, ini kita sudah siapkan satu wadah lagi. Ini sudah berisi, ini adalah cairan atau dilarutkan garam di dalamnya. Mari kita eksperimen dengan menggunakan sebutir telur. Ya, kita timbang ukurannya berapa gram telurnya. Nah, ini sekitar 58 gram. Nah, telur ini kita akan celupkan ke dalam air. Kita lihat. Nah, ternyata telur ini akan tenggelam. Nah, mari kemudian kita angkat dan kita kecelupkan ke dalam larutan garam. Ya, ternyata telur ini tidak tenggelam, melainkan terapung. Padahal masanya sama, beratnya sama, telurnya juga sama. Kenapa bisa terapung? Karena pada saat air diberi garam, massa jenis air sekarang sudah lebih besar daripada massa jenis telur, sehingga telur akan terapung di atas air garam. Sementara di air biasa, massa jenis telur itu lebih besar dibanding dengan massa jenis air, sehingga telur akan tenggelam. Mari coba kita pindahkan kembali telur ke air biasa, dia pasti akan tenggelam. Nah, ini membuktikan apa? Jadi untuk mengetahui berat suatu objek ya bukanlah dicelupkan ke dalam air, tapi ditimbang
Jadi ini adalah sedikit pembahasan tentang ilmu fisika. Jadi tidak ada yang aneh sebenarnya. Kenapa benda itu tenggelam? Tenggelam bukan berarti berat. Ya, jadi ini harus dipahami. Kalau mau tahu berat apa tidak, cobalah dikomparasi. Untuk mengetahui objek mana yang lebih ringan, tentu dikomparasi dengan tebal yang sama dan luas permukaan yang sama. Sekian dulu penjelasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.